Sudah, suaranya jelas nggak ya? Ya, jelas Kak. Sejauh ini jelas. Nanti kalau Oke, misalnya putus-putus, aku kabarin ya Kak. sip, sip. Oke. Oke, Ini waktunya 10 menit ya Kak untuk sesi satunya. Dimulai dari sekarang. oke. Terima kasih banyak Rahmat atas waktunya. BTW ini aku sama Arif ya, jadi nanti kalau misalnya Arif masuk bisa langsung. Oke, selamat malam teman-teman BWB, gimana kabarnya? Dan selama persiapan 2 minggu ini, apakah kalian udah dapat istirahat yang cukup? Malam Kak, Alhamdulillah baik. Istirahatnya Alhamdulillah secukupnya, Alhamdulillah Kak. cukup juga. cukup ya, oke. Sip, sip. Jangan sampai di waktu 2 minggu kemarin mungkin malah jadi ngabisin banyak waktu buat ngurusin ini, tapi nggak ngeluangin waktu buat diri sendiri juga. Oke, mungkin pertanyaan pertamaku, apa aja nih yang udah teman-teman perbaikin setelah dari pra-UKK? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak, izin jawab. Untuk dari POVP-nya sendiri yang udah kita perbaiki, kita juga udah lebih jelasin mengenai kegiatan apa saja yang akan dilalui oleh para calon staf magang BUI. Dan seperti di slide tadi, kita juga sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang melibatkan BPH dan Biro Departemen. Dan untuk analisis dari SWOT kepanitiaan umum dan bidang, kita juga sudah berdiskusi dengan koor bidang dan BPH divisi untuk memperbaiki analisis SWOT yang sudah direvisi ditunjuk di pra-UKK sebelumnya. Dan untuk rencana kemungkinan lainnya juga kita menambahkan beberapa rencana kemungkinan lain, yaitu menambahkan rencana-rencana yang terjadi secara eksternal. Dan untuk parameter keberhasilan sendiri, kita sudah setelah berdiskusi dan membaca berkas-berkas tahun lalu, kita juga sudah memperbaiki beberapa parameter dan bukti validasinya juga. Dan mungkin untuk kepastian sendiri, dengan bukti validasi yang akan kita gunakan, di slide sendiri ada menggunakan hasil survei pasca acara peserta BOBUI 2022. Dan di sini kita mau memastikan bahwa nantinya sesuai dengan saran dari PPO tahun lalu, kita akan menggunakan satu survei setelah acara selesai. Jadi satu survei tersebut kita akan memasukkan seluruh parameter keberhasilan dari tiap bidang itu, Kak. Jadi rencananya, dan kalau bisa memang para peserta staf magang itu akan mengisi satu survei di akhir acara. Dan kemudian untuk rancangan anggaran biaya sendiri, kita juga sudah berdiskusi dengan bendahara dan treasurer mengenai adanya perubahan-perubahan terkait biaya pemasukan dan pengeluaran. Gitu, Kak. Oke. Mungkin yang menurutku paling ketara buat perbedaannya itu ada di paling pertama itu ada di latar belakang teman-teman. Kan kemarin aku sempat ngasih masukan ya terkait latar belakang, harus berangkat dari kenapa kalian harus melaksanakan 2B, kira-kira ada fenomena apa dan lain sebagainya, dan kenapa harus mahasiswa gitu yang bisa bergerak di bidang sana. Dan menurutku ini latar belakangnya udah sesuai dengan apa yang aku inginkan juga, udah elaboratif. Jadi terima kasih banyak udah melakukan banyak banget improvement ya menurutku, baik dari segi PPT-nya maupun dari proposalnya gitu. Mungkin masukan buat referensi yang ada yang teman-teman masukin, ya boleh lewat sini juga. Maaf ya. Referensi yang teman-teman masukin buat pendahuluan, boleh dipindah di paling akhir aja, di setelah semuanya, pokoknya di paling akhir supaya nggak mengganggu, setelah itu bisa langsung masuk ke bentuk kegiatan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, terus aku lanjut lagi. Oh ini sih, aku masih concern di ini sebenarnya, kan kalian masih mempertahankan pemasukan dari sponsor ya. Tapi mungkin kan kemarin aku sama Arif juga punya concern kalau BWB sebagai agenda internal mungkin agak sulit gitu mendapatkan sponsor. Kira-kira kalau dari PO VPO ada arahan nggak kira-kira gimana caranya kalian bisa mendapatkan sponsor sesuai dengan emang kemauan sponsornya, kesesuaian sponsornya dengan kegiatan upgrading yang kalian bawakan?
Sejauh ini sih belum ada Kak. Jadi masih kayak pakai rencana yang sebelumnya, kayak misalkan kita melakukan pendataan dari panitia yang memiliki kenalan untuk ke arah sponsor gitu Kak. Mungkin bisa dipertimbangkan kembali sih, soalnya kemarin kan aku juga masih aku juga sempat kasih masukan kan, karena mungkin kalau kegiatan-kegiatan yang pernah ada sama teman-teman dari sponsorship kemarin itu kan mungkin karena kegiatan mereka sesuai sama tujuan dan keinginan pihak sponsor gitu. Tapi kan biasanya itu kayak dalam bentuk kompetisi atau dalam bentuk apapun gitu yang bisa naikin engagement sponsornya juga. Karena sampai sekarang aku masih belum bisa lihat apakah ada nilai eksternal yang bisa dijual oleh BWB UI yang dapat diterima oleh pihak sponsor gitu dalam membiayai acara teman-teman semua gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku bisa kasih saran, ini dari pemasukannya bisa dicari lagi sumber pendanaan lain selain dari sponsorship, karena menurutku aku takutnya agak sulit aja sih gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngajuin dari Dirmawa gitu misalnya kayak beberapanya, terus misalnya sisanya ada Danus gitu, misalnya kayak jual jasa turn it in, Grammarly segala macam gitu, atau kayak jasa isi kuesioner gitu kan lumayan biasanya gitu. Itu terus aku mau memastikan lagi. Oh iya, buat narasumber buat per-event grand launching dan kelas magang ini, kalian lebih tertarik ngajak orang internal UI atau gimana? Kalau dari sejauh ini kita untuk diskusi sama bidang event dan bendahara sendiri rencananya kita lebih fokus untuk nyari di internal BEM UI gitu Kak. Selain menghemat biaya juga kita pengalaman, mungkin kita bakal fokus ke nyari alumni BEM UI gitu Kak. Jadi pengalaman yang disampaikan saat pre-event mungkin lebih relate ya? Yes. Oh sama ini ya, kalian tuh mau coba cari yang alumni BEM UI juga yang udah jadi orang beneran gitu gak sih? Kalau nggak salah kemarin, yang udah punya pencapaian gitu. Oke sih. Terus, mungkin aku mau nanya ini sih tentang terkait PO VPO sendiri. Kalau misalnya kalian selama ini kan menurutku untuk beban tanggung jawabnya udah lumayan merata ya, masing-masing PO dan VPO itu punya 3 bidang yang kalian bawahi gitu. Mungkin kalau misalnya secara teknis, secara langsung di lapangan dari PO mau mengintervensi teman-teman yang ada di bawah VPO maupun dari VPO mau mengintervensi di bawah teman-teman PO, apakah tetap dibolehkan atau benar-benar tok nggak boleh banget nih gitu? Untuk sejauh ini sih masih diperbolehkan gitu Kak. Jadi nggak ada kayak yang kalau VPO harus benar-benar dibawain VPO, terus PO harus benar-benar dikomandoin PO gitu Kak. Oke, kalau gitu jangan lupa tambahin garis koordinasi ya, dari VPO ke bidang bendahara event opras, dan dari PO ke bidang HPDD, sekre, sama internal. Supaya nanti teman-teman juga masih bisa seenggaknya berkoordinasi dengan mereka meskipun tidak memberikan komando secara langsung. Gitu. Mungkin pertanyaan hampir menuju terakhir aku, hubungan kayak gimana sih yang kalian harapkan antara PO sama VPO untuk menjalankan BWB sampai akhir tahun ini? Kalian udah tahu kayak kelemahan satu sama lain, terus gimana caranya ngatasin satu sama lain ketika demo, segala macam nggak? Karena menurutku BWB ini kan lumayan sampai akhir dan bahkan baru berjalan di akhir paruh ya. Perlu banyak banget maintenance yang kalian lakukan selama kepengurusan dan forming sampai pada akhirnya kalian menjalankan ini kurang lebih di akhir paruh. Gimana hubungan yang kalian harapkan setelah kurang lebih beberapa waktu ini saling mengenal dan mempersiapkan BWB?
Untuk sejauh ini sih lumayan cukup mengenal sih, Kak. Soalnya kan dari aku sama Ari juga dari bidang yang dari sama kan, dari PSDM. Terus kalau untuk aku sendiri, aku udah lumayan mengenal Ari gimana orangnya. Terus jadi ya udah aku tahu gimana caranya aku berjalan sebagai VPO, sebagai apa yang membantu Ari sebagai PO gitu, Kak. Dan mungkin juga aku mau nambahin seiring jalannya program kerja BOBUI pasti nanti kan ada aja masalah gitu kan Kak. Jadi mungkin seiring berjalannya BOB kita juga bisa saling lebih mengenal dan karena keuntungannya kita sama-sama dari Biro PSDM sehingga mungkin kalau kita berdua ada mengalami kesulitan kita juga bisa menceritakan keluh kesah kita ke BPH PSDM gitu Kak. Dita mau nih dengerin ceritanya PO VPO BBB. Mau dong Kak, soalnya kan udah tanggung jawab kita juga sebagai BPH. Oke, mantap. Oke, ada AB juga ternyata. Ya udah kalau gitu. Jadi yang pengen aku kasih pesan banget sih ya. Yang pertama adalah aku udah melihat banyak banget improvement dari 2 minggu kemarin ya. Baik dari segi berkas, baik dari segi tadi penyampaian bentuk kegiatan, itu bahkan udah disesuaikan sama saranku juga untuk bonggol-bonggol dan masing-masing kegiatan yang teman-teman jelasin. Terus dari cara kalian menyampaikan presentasi juga, mungkin ke depannya nggak hanya hal-hal teknis aja yang perlu kalian urus, tapi juga manajemen internal antara PO VPO gitu. PO VPO ini memiliki peranan super penting banget dalam memanajemen hal-hal yang ada di bawahnya kan, semua divisi yang ada di bawahnya gitu. Aku titip setelah ini bisa saling deep sharing, bisa saling lebih mengenal satu sama lain, gimana caranya ketika ada konflik, gimana caranya misalnya Fatur lagi demo diapain nih harusnya sama Ari gitu, atau misalnya Ari lagi ada masalah harus gimana Fatur bisa nge-backupnya segala macam gitu. Karena itu juga nggak kalah penting dibandingkan dengan teknis-teknis yang menurut aku kalian udah dapat memoles sesuai dengan arahan yang aku, Luna, Arif, dan juga Jo arahkan gitu di 2 minggu sebelumnya gitu. Terus buat kalian kalau misalnya di BBB tahun ini tuh kan kalian ada hybrid ya, tapi aku agak sedikit lupa deh hybridnya itu kalian mau naruh di mana? Di grand launching sama grand closing, Kak. Itu semua pesertanya ikut? Semua, iya, kalau ada yang bisa ikut. Aku pertimbangannya ini juga sih, Kak. Karena dengar-dengar OKK kan hybrid juga. Terus dari temen katanya acara puncak OKK tuh ya offline ya. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi ketertarikan buat ke BWB-nya juga diadakan offline di grand launching sama grand closing, Kak. Oke. Misalnya perkiraan satu departemen atau biro 4 orang, 4 kali 16. 4 kali 16 berapa guys? 4 kali 16? 64. 64 tambah PIC BWB mungkin nggak sampai 20 orang, bisa sih kalau misalnya kalian pengen pakai aula Pusjiwa dan lain sebagainya. Oke deh kalau gitu, berarti ini yang merah, ini yang bedanya merah sama kuning apa ya? Oh, pihak terlibat BPH Biro Departemen itu, I see. Yang kuning itu yang ada keterlibatan BPH Biro Departemen ya? Oke, tadi aku kira ini antara hybrid dan online-nya. Oke deh. Jangan lupa di sini langsung bisa saling, kan kalian dari PSDM nih, mungkin nanti bisa cek-cek lagi kayak di biro departemen itu karakteristiknya kayak gimana, supaya nanti kalian bisa mempersiapkan juga pendekatan ke masing-masing BPH di biro departemennya. Karena pasti akan berbeda juga antara satu sama lain. Dan juga, sebenarnya aku mau ngetes sedikit pengetahuan tentang BEM UI, tapi kayaknya teman-teman udah banyak banget belajar. Dan sebagai internal BEM UI juga pasti udah tahu banyak hal terkait itu. Jadi ya aku percaya sama kalian dan selamat menjalankan BWB nanti. Semoga kedepannya segala hal dilancarkan dan kalau misalnya ada pengen minta bantuan terkait birokrasi, peminjaman ruangan dan lain sebagainya, bisa langsung kabarin aja ke BPH atau ke Luna gitu. Semangat teman-teman, semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih Karin. Baik, terima kasih Kak Arin atas saran, masukan.
Semoga bisa bisa menjadi insight baru ya buat calon PO dan VPO untuk menjalankan kepengurusan pada BWB tahun ini. Selanjutnya sesi uji yang akan dilaksanakan oleh Kak Luna. Jika Kak Luna sudah siap, kita langsung mulai 10 menit waktunya dimulai dari sekarang. Oke, sudah siap Rahmat. Thank you. Halo teman-teman semua. Halo Fatur, Heru, Ari. Gimana kabar kalian? Udah ditanya Arin ya? Baik ya? Halo Kak, alhamdulillah Ya, baik. Kak. Oke. Kalian lagi pada di mana? Di tempat yang sama nggak nih? Bareng-bareng nggak nih? Enggak Kak, kebetulan aku lagi di rumah. Oke, Ari di rumah. Fatur di mana? Aku di rumah Abid, Kak. Lagi bareng sama Dharma sama Abid sih. Oke, oke. Oke, alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik. Pertama, mungkin aku mau mengapresiasi dari dari proposal yang udah kalian buat. Aku sama seperti yang Arin bilang, aku melihat banyak improvement, terutama mungkin di bagian pendahuluan ya. Sekarang aku udah dapat briefnya apa sih yang pengen kalian bawa. Cuman aku pengen dengar secara singkat nih dari kalian berdua sebenarnya apa sih yang pengen kalian sampaikan di pendahuluan tersebut? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak. Kalau untuk sesuai dengan yang pendahuluan sendiri, kan untuk mahasiswa baru itu mereka mengalami di transisi gitu dari masa SMA dan ke masa perkuliahan, dan pastinya dengan kegiatan yang sekarang mungkin nantinya juga belum dilakukan secara full offline, nantinya mereka juga mungkin akan mengalami kebingungan gitu Kak dalam transisi mereka dari masa SMA ke masa kuliah. Mungkin nantinya mereka akan bingung tujuan kuliah selain belajar itu apa, dan kira-kira kegiatan apa aja yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang mungkin di sini bisa kita singgung dalam self development mereka. Nah, maka dari itu BWB ini kita adakan dengan urgensi untuk sebagai tempat atau wadah para mahasiswa baru untuk mengembangkan kemampuan yang ingin mereka kembangkan gitu Kak. Dan mungkin karena awalnya para mahasiswa baru itu masih clueless untuk kegiatan apa saja yang ada di UI terutama, dan oleh karena itu BWB UI datang untuk memfasilitasi mereka, tidak hanya untuk memberitahu bagaimana lingkungan kerja BEM UI terutama, tetapi juga kita mungkin juga akan memfasilitasi mereka dalam memiliki relasi di tingkat universitas gitu Kak. Oke. Oke, kalau dari Fatur, apakah ada tambahan? Izin menambahkan juga, Kak, jadi di latar belakang itu ada kayak kebermanfaatan bagi mahasiswa baru jika mengikuti BWB UI. Terlebih kan di kampus, di perkuliahan tersendiri itu butuh yang namanya skill dalam bukan hanya di akademik, jadi di non akademik. Lewat BWB ini bisa mengembangkan skill untuk kehidupan non akademik di kampusnya gitu, Kak. Oke. Oke, sip. Dari yang aku tangkap dan aku baca dan yang kalian sampaikan juga, di sini aku suka banget kalian membawa latar belakang, maksudnya kayak akhirnya masuk tuh kenapa dari remaja, terus ke BWB, terus di UI dan lain sebagainya gitu. Dan yang selanjutnya pengen aku bahas adalah tentang tujuan. Nah, apa sih kaitannya latar belakang dan tujuan itu? Coba kita lihat tujuannya. Nah, di sini nih. Kenapa dari latar belakang yang tadi kemudian menghasilkan tujuan umum dan khusus yang seperti ini? Baik, mungkin aku bantu untuk tujuan umumnya dulu. Untuk tujuan umumnya sendiri kan menjadikan BWB UI tahun 2022 sebagai salah satu wadah awal kaderisasi kepada mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2022 untuk mengenal BEM UI 2022 lebih dalam. Dan di pendahuluan sendiri sudah dijelaskan bahwa tujuan BWB UI sendiri merupakan hadir sebagai wadah mahasiswa baru untuk lebih mengenal tidak hanya Universitas Indonesia, tetapi juga organisasi di dalamnya, yaitu BEM UI tahun 2022. Dan tidak hanya untuk mengenal, tetapi juga BWB UI nantinya akan dapat mempersiapkan para mahasiswa baru untuk terjun ke dalam kegiatan non-akademik yang ada di Universitas Indonesia gitu.
Oke, untuk keterkaitan yang tujuan khususnya di poin pertama itu berkaitan dengan tujuan umum, di mana dengan adanya BOB ini para peserta mengenal langsung tiap-tiap biro dan departemen di BEM UI. Terus yang poin kedua itu sesuai dengan latar belakang di kenapa apa yang bisa didapat jika kita ikut BOB. Jadi dengan ikut BOB ini bisa mempersiapkan para peserta magang tersebut untuk mengikuti organisasi ke depannya, di mana organisasi di kampus tersendiri kan itu banyak ya, jadi nantinya akan menyesuaikan dengan keinginan dari para peserta magang tersebut, tetapi kita mengenalkan dengan BOB ini kita lebih ajak ketertarikannya untuk ke BEM UI. Terus yang poin ketiga itu sesuai dengan nilai yang dibawakan oleh BOB UI tersendiri sih Kak, kayak gitu Kak. Oke, mantap. Nah, terus selanjutnya dari latar belakang tujuan. Nah, mungkin boleh next ke parameter keberhasilan. Nah, kenapa sih harus ada parameter keberhasilan? Keberhasilan apa yang diukur dari parameter di sini kalau menurut kalian? Keberhasilan dari acara BOB UI secara keseluruhan gitu, Kak. Oke. Dan kenapa harus ada parameter keberhasilan untuk jadi kita mempunyai visi yang jelas ke depannya untuk mencapai parameter-parameter keberhasilan ini tersendiri Kak. Dan di sini parameter keberhasilan sudah mencakup seluruh bidang yang ada di kepanitiaan BOB UI 2022 tersendiri. Oke. Nah mungkin apa ya? Kalau dari aku ya, mungkin ada satu hal yang pengen aku nggak tahu ya, ini betul atau enggak. Tapi yang dari pemahaman aku, parameter keberhasilan itu ada karena kita mau merasionalisasikan dan membuat tujuan yang kita punya itu visible gitu. Di sini kalian punya tujuan khusus A, kemudian kalian ada tujuan umum A, kemudian tujuan khusus 1, 2, 3 gitu. Nah, parameter keberhasilan ini ada untuk membuat visi atau yang tadi Fatur bilang ya, visi yang kalian miliki untuk acara BWB ini bisa diukur secara objektif gitu. Nah, cuman di sini ada satu hal nih yang pengen aku tanyakan ke kalian. Kan di tujuan khusus kalian terakhir adalah untuk menginternalisasikan nilai BWB, yaitu komunikatif, inisiatif, dan kontributif. Nah, di parameter keberhasilan kalian, gimana sih cara kalian mengukur bahwa tujuan yang terakhir itu tercapai? Soalnya nih kayaknya tadi, nggak tahu ya, apa aku yang belum lihat ya? Kalau selihat aku tadi belum ada nih untuk yang nilai, untuk yang parameter keberhasilan poin itu. Oke, izin menjawab Kak, boleh ke slide yang tadi. Nah, untuk yang tadi itu kesesuaiannya di poin kedua, yaitu minimal 75% target kurikulum BOB UI terlaksana, di mana kurikulum ini dirancang sesuai dengan nilai yang akan dibawakan gitu Kak. Oke. Oke, jadi masuk ke dalam poin kedua tapi secara implisit ya? Iya. Nah, mungkin masukan dari aku, mungkin bisa lebih dieksplisitkan lagi supaya ketika nanti kita lihat tujuannya nih, tujuan BWB apa sih? Ada, jadi misalnya kayak tujuan khususnya ini parameter keberhasilannya nomor 1 sampai berapa. Kemudian tujuan kedua, parameter keberhasilannya yang mana. Nah, itu akan membuat nanti semuanya linear gitu dan terintegrasi. Gitu sih, sedikit masukan dari aku buat keterkaitan dari latar belakang, kemudian tujuan, dan juga parameter keberhasilan. Nah, terus juga nih ada satu hal yang pengen aku konfirmasi juga, di proposal yang terakhir ya, aku baca itu, di parameter keberhasilan umumnya, jumlah angkanya itu ada 87% gitu, tapi di sini aku lihat 75%. Kira-kira yang benar yang di proposal atau yang di PPT, guys? Ya, untuk di slide sendiri ada kekeliruan, Kak, dan yang benar itu 87%. Kenapa 87%? Soalnya kita juga melihat dari pencapaian tahun lalu, yaitu dengan parameter awalnya 75%, tetapi di akhir acara BOI sendiri mendapatkan 8 parameter keberhasilan sekitar 84%. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan PO dan panitia serta BPH PSDM sendiri, kita memutuskan untuk mencoba optimis mengambil 87% di tahun ini, Kak. Oke, jadi yang benar yang di proposal ya berarti ya?
Iya benar Kak. Oke. Oke, kalau gitu berarti udah clear. Nah, mungkin yang pengen aku tanyain lagi nih tentang struktur, coba mungkin boleh back ke struktur komando. Nah, struktur kepanitiaan. Nah, di sini kan PO membawahi bidang ABC, VPO membawahi bidang ABC gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri rasionalisasinya apa nih? Kenapa VPO membawahi HPDD dan lain-lain? Kenapa dari project officer langsung membawahi bendahara dan lain-lain? Menurut kalian kenapa disusunnya seperti ini? Kalau ini sesuai ini sih Kak. Jadi kalau kayak VPO tersendiri ini membawahi bidang yang mengurus internal. Jadi kayak Kesari, internal dan HPDD itu kan apa kerjanya lebih ke arah ke dalam kepanitiaan. Sedangkan buat PO tersendiri itu kayak bendahara, event dan opras itu lebih ke arah eksternal Kak. Oke, jadi lebih ke arah target dari pekerjaannya ya. Kalau PO emang ke yang berkaitan dengan hubungan di luar dan VPO di internal. Oke, Iya Kak. oke. Terus, oh ya, tadi aku tuh belum lihat ya. Kan ada parameter keberhasilan jumlah pendaftar 550. Nah, emang kalau jumlah peserta yang diterima itu berapa sih? Untuk yang 64 diterima Kak. 64 ya. Nah, itu ada Iya, tertulis di mana kah? itu gak tertulis Kak untuk Oh, yang oke, pesertanya. oke itu nggak tertulis ya berarti di proposal ya jumlah peserta yang diterima berapa ya? Iya Kak. Nah, kalau menurut kalian itu perlu ditulis nggak? Dan kalau perlu kenapa? Dan kalau nggak perlu kenapa kira-kira? perlu Kak, soalnya kita juga udah menjelaskan mengenai parameter keberhasilan itu target pesertanya, jadi kita juga harus tahu berapa peserta yang mau kita ambil gitu Kak. Nah, oke. Berarti mungkin boleh ditambahkan ya nanti di parameter keberhasilan, misalnya berhasil menyeleksi berapa peserta gitu. Karena itu lumayan penting, maksudnya kayak kita tahu nih targetnya berapa gitu, tapi kita nggak tahu angka pasti yang diterima itu berapa gitu, dan rinciannya gimana. Mungkin boleh ditambahin juga di proposal kayak bidang misalnya dari Kastrat, Akprop, terus juga DLH gitu, per masing-masing berapa gitu. Kalau dari kalian disamaratakan kah 64 tuh setiap biro departemen 222 atau gimana susunannya? Iya Rencana Kak, kemarin sejauh udah ini iya Kak, 4 per biro departemen. Oke, nah itu mungkin nanti boleh dimasukin ya di proposal supaya lebih jelas lagi. Terus, nah ini dia sih yang aku penasaran dari tadi. BWB kan tujuannya untuk kaderisasi nih, tapi dari tadi aku belum melihat nih, apa sih output konkret yang dihasilkan BWB untuk BEM tahun depan dan cara terukurnya gimana? Untuk output yang dapat dirasakan oleh BEM UI sendiri, rencana dari kita yaitu BEM UI dapat memiliki calon-calon fungsionaris yang dapat dipercayakan untuk melanjutkan kepengurusan BEM UI tahun selanjutnya gitu Kak. Tapi untuk pengukurannya sendiri belum ada Kak. Izin menambahkan, jadi untuk pengukuran tersendiri lebih ke arah dari BPH-nya masing-masing gitu sih Kak, yang menjadi mentor di BWB-nya. Karena kan nanti di akhir bakal ada apa kayak diskusi tentang borang peserta itu merasa puas gak BPH dengan kinerjanya di BIRDEP-nya masing-masing nanti si peserta magang ini. Oke, oke, sip, sip. Nah, kalian ada pegang data nggak kira-kira dari BWB, misalnya tahun ini nih, BWB tahun lalu misalnya ada 64 peserta gitu. Berapa persen sih yang kemudian di tahun ini jadi staf BEM UI gitu? Ada datanya kah? Kalau untuk Belum ada Kak. ya kalau untuk data yang keterima BEM UI belum Kak, tapi untuk data peserta tahun lalu itu peserta tahun lalu sebanyak 61 peserta Kak. Oke, 61 peserta. Nah, berarti kita belum tahu ya jumlah pastinya berapa sih
yang ikut apa namanya peserta yang ikut BWB tahun lalu yang benar-benar tahun ini daftar ke BEM UI gitu belum tahu ya? Belum tahu, Kak. Oke, nah mungkin saran dari aku bisa tuh yang kayak gitu-gitu dicari tahu gitu supaya kita ada pegangan pasti seberapa bermanfaat sih, seberapa tercapai sih tujuan dari kaderisasi melalui BWB ini untuk BEM di tahun depan gitu. Karena kan itu tujuan umum tuh, tujuan umum kalian ada BWB ini kan. Selain dari tadi mengeksplor diri dan lain sebagainya, tapi adanya program kerja BWB ini supaya kita lebih gampang nih tahun depan untuk BEM UI gitu kaderisasinya dan data kayak gitu sangat penting kalau menurut aku untuk kita tahu dan kita jadikan pegangan. Gitu sih dari aku mungkin pertanyaan terakhir nih buat Ari dan juga Fatur. Di kalian sendiri gimana sih cara aku pengen tahu gimana rencana kalian memanage sumber daya manusia di internal panitia BWB UI tahun ini. Apalagi kan kalian berdua nih, apa ya, istilahnya ujung tanduknya nih dari BWB gitu, semua bergantung ke kalian. Rencana apa sih yang kalian punya? Oke, baik, aku izin jawab ya, Kak. Untuk sejauh ini rencana yang kita punya sendiri gitu, kita mengenai internal dan rasa kepemilikan panitia sendiri kita udah masukin di rencana kemungkinan. Dan untuk tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan itu seperti memberikan arahan dan apresiasi serta motivasi kepada panitia. Jadi kita berusaha sedekat dan sebonding mungkin kepada panitia agar mereka nggak merasa sendirian gitu untuk bekerja di kepanitiaan BWB tahun ini. Dan pastinya agar mereka tetap profesional, kita juga melakukan sistem 3P untuk panitia agar kita juga dapat selalu mengawasi sejauh mana pekerjaan yang mereka lakukan sudah selesai. Dan untuk mungkin sesuai dengan kontingensi sendiri untuk tindakan represif yang terjadi apabila ada kurangnya rasa kepemilikan panitia, itu juga kita akan membantu untuk melakukan komunikasi dan membantu menyelesaikan apapun masalah yang terjadi baik antar panitia maupun permasalahan individu tiap panitia. Mungkin boleh Fatur nambahin. Ya kurang lebih sama seperti Aris Kak. Jadi kita di sini membawa kepanitiaan BWB ini bisa menyeimbangkan antara profesionalitas kerja dan kekeluargaan. Jadi mereka di sini bukan hanya bekerja, tapi mereka dapat teman baru, kawan baru. Jadi mereka merasa nyaman dengan lingkungan kerja mereka. Kak. Oke, sip, mantap banget. Mungkin sedikit saran dari aku buat kalian berdua sebagai PO dan VPO. Mungkin kalian bisa bikin kayak apa ya? Chart flow atau mungkin checklist gitu nanti kan perjalanannya itu pasti akan susah ya menjadi PO dan VPO tuh bukan sebuah tanggung jawab yang mudah untuk kalian lakukan dan nanti bisa aja di perjalanannya ada suatu hal yang nggak berjalan sesuai tujuan awal kalian atau yang kalian pengen gitu. Nah, aku harap di kalian berdua sendiri nih punya pegangan gitu dari awal kalian rencana pengen misalnya tadi membentuk internal yang dekat dan lain sebagainya itu melalui apa gitu. Sama kayak tadi misalnya kalian punya tujuan kegiatan, ada parameter keberhasilan, secara manajemen internal kalian juga punya parameter keberhasilannya masing-masing. Apakah misalnya meeting BWB 2 jam untuk bahas kerjaan, kemudian misalnya 30 menit bahas kehidupan masing-masing gitu atau apa gitu supaya nanti semakin clear lagi gitu untuk kalian menjalaninya di bulan-bulan ke depan. Oke, dari aku mungkin segitu aja. Semangat terus Ari dan juga Fatur. Thank you guys sudah mempersiapkan UKK ini dengan sangat baik. Aku kembalikan ke Rahmat. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Luna. Baik, terima kasih Kak Luna atas saran dan masukannya. Semoga bisa membangun juga ke depannya buat calon PO dan VPO. Selanjutnya kita masuk ke sesi uji dari Kak Arif. Apakah Kak Arif sudah siap Kak? Nanti pakai device-nya Kak Arin ya? Halo, langsung ke gua aja, Mat. Oh ya boleh. Bang Arif nanti Oh ya, kalau kayak gitu langsung ke Joheru. Silakan Joheru, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, makasih Mat atas jadi moderatornya. Sorry gue agak berisik ya. Di sini gue mau apresiasi dulu buat PO sama VPO-nya dari Fatur sama Ari udah ngejelasin
presentasinya udah cukup baik dan udah ngedengerin waktu pro kakak masukan-masukan dari setiap penguji dan udah mempertimbangkan apakah masukan-masukan itu baik untuk BWB dan itu pertimbangan dari kalian juga kan. Di sini gue udah ngeliat bener banget dari kata Kak Luna sama Kak Arin, di sini udah banyak banget perubahan terkait di proposal dan perubahannya cukup signifikan juga. Kayak sepertinya kayak kemarin yang gue udah saranin terkait struktur panitianya juga udah dibenerin terkait garis koordinasi dan garis komando. Nah, sebelumnya buat struktur panitianya nih, gue bingung banget nih. Di sini kalian sekretaris sama bendaharanya gimana nih? Maksudnya nih, berarti dia nggak mencakup semuanya gitu loh, antara setiap divisi yang di bawahnya. Cuma dibagi doang, kayak bendahara buat acara mentoring sama logistik doang, terus juga Kestari cuma buat ini doang, jadi Kestari nggak bisa nyinggung ke acara atau gimana? Bisa sih Kak, soalnya ini kan ada garis koordinasi dan ini menggabungkan semuanya. Jadi nggak cuma yang dibawahi antara VPO sama PO-nya aja gitu Kak. Oke, berarti yang gue tangkap ini berarti setiap divisi di bawahnya itu perlu ke korbitnya dulu, baru ke Kestarinya ya? Apa gimana sih? Iya gitu Kak, bisa melalui apa korbitnya dulu nanti disampaikan ke Kestari gitu Kak. Atau enggak nanti Kestari langsung ke divisinya masing-masing karena nanti Kestari bakal bikin notion gitu Kak. Jadi buat misalkan divisi ada kebutuhan itu ada SOP-nya gitu buat melakukan kerjasamanya gitu. Iya, oke. Menurut gue pribadi ya, di sini kurang jelas gitu bahwa Kestari itu bisa mencakup semua bawahan divisi. Karena di sini kan kalian berarti maksud dari garis koordinasinya ini Kestari itu kerjasama sama yang HPDD doang nih di bidang atas doang nih jajar. Jadi dia nggak boleh mencakup dari bawahnya gitu. Terutama Kestari ke acara mentoring sama logistik. Mungkin menurut gue pribadi. Di sini kalau misalnya struktur panitiaannya kurang jelas gitu. Jadi gue takutin nanti ada yang miskomunikasi gitu dari sini gitu. Mungkin saran gue dari garis koordinasinya ini dari setiap divisi itu ditarik ke Kestari gitu, bukan yang antara ini doang bidangnya doang gitu. Itu sih saran dari gue ya, karena biar ada nyata divisi desain, humas dan publikasi segala macam itu dia bisa langsung loh ke Kestari gitu, dan bendahara bukan melalui bidang. Tapi kalau menurut kalian alur persuratan dan alur keluar masuk dananya itu dari koordinator bidang dan itu efektif dan efisien dan nggak masalah sih, itu cuma saran gue pribadi biar nggak bingung. Terus kembali ke kalian lagi. Oke. Terus juga ada tanggapan dulu nggak sebelumnya? Oke Kak, nanti bakal kita bicarain lagi untuk struktur kepanitiaannya. Ya, sebenarnya bukan struktur ya, lebih ke alurnya sih ya. Gue takutnya di situ alurnya nanti kalian miss gitu loh. Wah, surat gue harus kemana nih? Apa ke koordinator bidang dulu atau gue boleh langsung ke Lestari gitu? Terus juga masalah bendahara, gue boleh ke langsung bendahara nih buat ngajuin segala macem gitu keuangannya. Apa gue harus ke koordinator bidang gitu? Itu sih yang gue takut sih, di situ doang ya gue takut, bukan di bagian strukturnya gitu. Itu maksud gue. Oke, gue lanjut ke kontingensi plannya nih. Di sini bagian poin pertama kan tadi udah dijelasin juga, udah disinggung juga dari Kaluna terkait kurangnya rasa kepanitiaan, kepemilikan panitia dan peserta BBB. Nah, ini meningkatkan bonding itu kalau buat kepanitiaan tuh gimana tuh? Meningkatkan bonding. Cara kalian gimana? Yang kepikirannya deh sekarang. Oke, baik, sejauh ini untuk bonding untuk panitia sendiri itu ada divisi khusus yaitu divisi PSDM yang mengurus tentang internal kepanitiaan BOB. Jadi untuk bonding sendiri rencana kita ada bonding internal 1 dan 2 yang ditanggungjawabkan, yang PSDM sebagai penanggung jawab untuk meningkatkan bonding antar panitia gitu Kak. Oleh karena itu kita tetap mengadakan divisi PSDM sebagai
untuk meningkatkan bonding antar panitia gitu, Kak. Oke. Kalau dari Fatur gimana? Sama? Itu kepikiran juga, barengan? Iya kurang lebih seperti itu Kak, tapi di sini juga seluruh panitia kayak ya udah kita komunikasi kayak sama rata aja, nggak ada eh, PO VPO komunikasinya ke mana aja, tapi kita semua sini berkomunikasi dan apa pokoknya menjaga hubungannya itu secara merata Kak. Oke. Makasih banyak nih buat tanggapannya. Di situ menurut gue udah cukup memuaskan juga. Dan mungkin saran terkait buat bonding itu boleh dipertimbangkan, kayak ada rapat tentang masalah nggak harus kerjaan mulu, tapi rapat kayak masalah keluarga segala macam gitu. Itu agak bingung gue pribadi ya. Di sini ada team building juga. Apakah sama dengan suara gue jelas kan ya? Enggak ya? Oh jelas Kak. Oke. Mungkin untuk di yang kedua ini tim build-nya itu ya sama kayak seperti bonding dan itu lebih ke kepanitiaan. Nah di poin 1 itu ada peserta di mana bondingnya ini lewat kelas bonding itu Kak. Jadi cukup ada perbedaan di poin antara 1 dan 2. Oke. Oke, berarti tim buildingnya tetap yang kayak dijelasin tadi sama dari Ari ya, yang terkait bonding Kak. itu ya, benar ya? Iya Kak. Iya benar, Kak. Oke. Iya, soalnya yang gue pikir pribadi dari tim building ini, yang gue pribadi ya, mungkin butuh apresiasi. Iya, butuh apresiasi buat kepanitiaannya, kayak misalnya ada yang jalan-jalan atau gimana gitu, atau kayak misalnya kalian hangout bareng gitulah, semua panitia, terus kayak pokoknya kasih apresiasi gitu. Di sini kan waktu kemarin kalian VPO PO dan VPO juga menyinggung terkait apresiasi kan, dimana tahun lalu itu kurang banget apresiasi gitu. Mungkin dari situ bisa jadi salah satu untuk apa ya namanya ya, rencana buat team building kalian gitu lah. Oke, terus di sini ke bawahnya lagi buat poin kedua deh, konflik internal. Gambaran kalian sejauh ini, kira-kira konflik internal apa yang bakal terjadi di BWB UI 2022? Oke, mungkin sejauh ini yang kita bayangin itu ada faktor dari perbedaan jadwal antar panitia, dan mungkin karena perbedaan dan adanya perbedaan serta jadwal panitia padat, mungkin juga nantinya akan menimbulkan demotivasi antar panitia, dan sehingga juga akan mengganggu komunikasi antar panitia gitu Kak, dan mungkin juga akan menimbulkan konflik ketika mereka melaksanakan suatu pekerjaan gitu. Kalau dari Izin Fatul? nambah. Oke, Ya, izin ini Kak, kalau dari aku mungkin nanti kan seiring berjalannya waktu bakal ada SOP dari tiap divisi. Nah itu mungkin konfliknya dari mereka nggak melakukan pekerjaan yang sesuai SOP gitu. Misalnya divisi acara meminta desain ke meminta bantuan desain ke divisi desain, tetapi dia itu nggak sesuai dengan SOP, harusnya maksimal H-5 tapi acara H-3. Jadi itu menjadi tekanan tersendiri ke divisi desain, di mana kita juga nggak tahu kan anak-anak divisi desain ini dia punya jadwal yang cukup luang buat mengerjakan yang deadline yang cukup dekat itu gitu Kak. Oke, makasih buat jawabannya. Mungkin gue mau lanjut ke studi kasus ya. Seandainya nih di konflik internal ada yang matil atau ngundurin diri jadi panitian, kalian bakal ngapain? Lebih ke reach out lagi sih Kak. Soalnya di sini juga kan kita ngambil PI BPH itu, kalau untuk PI BPH lebih ke yang udah kenal-kenal aja. Terus jadinya di sini mungkin kita udah cukup kenal satu sama lain, terus juga kita bisa cari tahu siapa teman dekatnya di antara kita semua, jadi bisa membantu meluangkan apa yang lagi dirasakan gitu, masalah apa yang lagi dirasakan gitu Kak. Dan mungkin aku izin nambahin Kak, Boleh. untuk
nantinya kita juga akan melakukan ada data mengenai PI dan BPH. Jadi kita mungkin juga bisa melihat mengenai siapa-siapa saja orang yang dapat dihubungi jika nantinya salah satu panitia meninggalkan tanggung jawab mereka. Dan mungkin juga ke depannya jika sudah mulai bekerja, sudah jadwal kepanitiaan BWB sudah mulai padat, itu nanti juga kita bisa meminta jadwal akademik atau non-akademik mereka gitu Kak. Jadi juga kita agar bisa menyesuaikan kesibukan mereka masing-masing. Tapi ada nggak kepikiran dari kalian? Oke, makasih Dok, buat responnya. Tapi ada nggak kepikiran dari kalian? Kalau misalnya seandainya PI-nya itu mati nih, kalian bakal ikut turun tangan gitu? Kalau dari untuk rencana sejauh ini pasti kalaupun memang nantinya ada yang matil dan meninggalkan tanggung jawab mereka, itu pastinya kita juga sebagai PO-VPO kita juga ikut turun tangan, selain membantu untuk approach panitia ini, kita juga membantu untuk menyelesaikan pekerjaan mana yang mereka tinggalkan gitu Kak. Dan mungkin juga kita akan berkonsultasi kepada korbitnya atau rekan kerjanya begitu Kak. Oke, cukup memuaskan itu jawabannya juga, dan gue cukup apresiasi dengan tindakan kalian dari terkait ada yang mantil juga, soalnya nggak memungkirkan juga ya, ada kemungkinan juga pasti dari kemanitian ada yang mantil gitu, entah beban kerjanya kebanyakan atau gimana gitu kan. Mereka kan pribadi juga nggak ada yang tahu, kayak misalnya masalah keluarga atau misalnya hubungan dengan seseorang gitu kan, pasti bisa membuat pekerjaan jadi terbengkalai gitu kan ya. Terus juga kemudian parameter di sini. Parameter di sini tuh yang di proposal sama yang di PPT. Yang umum kan di proposal cuma ada 2 ya, bener nggak sih gue? Yang di proposal? Iya benar Pak. Berarti yang ini parameter yang lain ini parameter dari setiap divisi gitu? Iya. Oke. Buat parameter sebenarnya gue mau ngasih masukan aja buat parameter. Nanti kan sesuai sama yang ada di format itu, parameter diutamakan ke parameter umum ya. Jadi yang di PPT ini dimasukin ke umum aja gitu. Jadi yang maksudnya itu tujuannya untuk biar nggak memperibet kalian juga sih, buat kayak perlu di setiap divisi untuk ngasih parameter. Jadi dari setiap divisi itu parameternya dimasukin aja ke parameter umum gitu, dan maksimal 10 sebenarnya nggak apa-apa sih. Buat lebih gitu seandainya itu lebih dipindahin ke divisi aja lagi gitu. Itu buat masukan dari gua. Dan mungkin yang gue pertanyaan terakhir ini di sini, dalam parameter kalian menuliskan di slide selanjutnya dong, boleh nggak Mat? Selesai. Oke. Di sini ada tulisannya minimal 13 dari 16 biro atau departemen BEM UI merasa puas dengan kinerja peserta BEM UI. Gimana sih cara kalian mewujudkan kepuasan tersebut? Baik, mungkin aku bantu jawab ya Kak. Dari awal mungkin kita juga sudah perhatikan mengenai seleksi dari peserta BWBUI, dan untuk divisi evaluator sendiri kita nantinya akan mendorong mereka untuk menyeleksi secara ketat agar para peserta BWBUI tahun ini yang didapatkan itu sesuai dengan kriteria dari divisi biro dan departemen masing-masing, sehingga saat sudah saat staf magang sudah tergabung dengan biro departemen dan mulai melakukan kegiatan magangnya, tidak hanya peserta yang merasakan kebermanfaatan, tapi biro departemen juga merasakan kebermanfaatan mereka, terutama sesuai dengan tujuan BWB di awal tadi untuk menyiapkan fungsionaris yang akan melanjutkan ke pengurusan tahun BEM UI tahun depan. Itu, Kak. Oke, buat jawabannya makasih juga. Soalnya yang gue pikir dari kepuasan itu takutnya nanti itu kan soalnya susah juga ya buat kepuasan gitu kan, pribadi orang masing-masing beda ya, kayak misalnya entah dari pribadiannya gitu yang gak nyenengin atau segala macem, yang kayak oh ini gak terlalu ini gitu kan. Mungkin gue pribadi sih gue prefer untuk kasih sanksi sih, jadi kayak misalnya nih oh ini gak sesuai gitu segala macem, jadi nanti di setiap biro departemennya megang borang gitu nggak sih, biar apa namanya, biar mempermudah juga buat menentukan apakah dia puas apa enggak gitu. Apa udah ada kepikiran buat pakai borang dari biro departemennya?
Iya Kak, bakal ada orang yang dipegang dari mentor tiap biro departemen terhadap peserta magangnya. Oke, oke. Oke, itu sih paling pertanyaan terakhir gue. Dan buat Fatur sama Aris, semangat terus buat BBB tahun ini. Jangan bad mood lah ya. Bad mood boleh, tapi jangan terlalu mendalami karena kalian sebagai PO dan VPO gitu. Seandainya kepalanya aja udah banyak yang kepalanya juga udah males-malesan, mungkin kebawahnya jadi bakal berantakan gitu. Jadi tetap jaga semangat dan jangan lupa bahagia gitu. Itu sih saran dari gue. Dan juga makasih banyak. Balik ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, terima Terima kasih kasih, Joel Kak. atas masukan dan sarannya juga. Selanjutnya kita lanjut ke sesi bidding dari Kak Arif. Apakah sudah ada atau belum nih? Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Baik teman-teman, untuk penguji selanjutnya mungkin masih terkendala sinyal juga ya. Jadi kita tunggu sampai pukul 21.00 kali ya, 1 menit lagi. Kalau misalnya masih belum ada, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya ya. Baik, karena mungkin Kak Arif masih ada kendala jaringan, mungkin untuk sesi biddingnya nanti bakal dilanjut sebentar. Jadi kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Namun saya juga mengucapkan terima kasih kepada calon PO dan VPO yang sudah mempresentasikan PPT-nya pada malam hari ini, gambaran besarnya buat pelaksanaan BBUI pada tahun ini. Gitu. Ya, selanjutnya kita